Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda Safik Kirana. Di video kali ini saya akan membahas bab yang ke-13, yaitu Controlling Access to File. Di bab 13 ini kita akan mempelajari 9 materi. Materi pertama ada Basic Linux Permission, materi kedua User Group Address, materi ketiga Check Immersive, dan lain sebagainya. Pertama, kita akan masuk ke materi Basic Linux Permission. Jadi, apa sih itu Basic Linux Permission? Jadi, seperti ini. Jadi, ketika teman-teman punya permission root itu apa, root itu apa, dan execute itu apa, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu apa maksud dari permission yang akan kita bahas di sini. Langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa running Debian servernya, lalu masuk ke terminal. Di sini saya akan coba ls. Nah, di sini saya mempunyai dua file, yaitu txt dan shell.txt. Saya akan menggunakan perintah ls-l untuk melihat detail dari setiap direktori dan file ini. Nah, di sini terdapat objek acak ataupun huruf yang dimana masing-masing ini memiliki arti. Dan kalau file itu depannya pasti tidak ada D. Sedangkan yang depannya ada D itu sebuah direktori. Lalu apa sih maksud dari RWX ini? Nah, R ini artinya adalah read, yang berarti kita bisa melakukan read pada direktori ini. Sedangkan W itu adalah write, dan X adalah execute. Nah, apa sih maksud dari read, write, dan execute? Jadi, ketika teman-teman memiliki akses read pada suatu file, itu berarti teman-teman bisa mengopen atau membuka file tersebut. Dan jika teman-teman mempunyai akses read pada suatu direktori, berarti teman-teman bisa list direktori tersebut atau melihat isi dari direktori atau ls. Lalu jika teman-teman memiliki akses read pada file, berarti teman-teman bisa memodifikasi file tersebut, bisa mengubah, bisa menambahkan isi dari file tersebut. Jika teman-teman memiliki akses read pada direktori, berarti bisa melakukan penambahan direktori ataupun delete ya teman-teman. Dan jika teman-teman memiliki akses execute pada file atau direktori, berarti teman-teman bisa merunning sebuah file dan bisa cd ke direktori atau masuk ke dalam direktori. Nah, jadi seperti itu untuk materi Basic Linux Permission. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu User Group Address. Langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa merunning Debian servernya lalu masuk ke terminal. Dan di sini saya akan contohkan pada terminal dengan melihat detail dari setiap file dan juga direktori dengan perintah ls-l. Nah, di sini terdapat objek-objek ataupun huruf. Nama ini maksudnya adalah user. Jadi direktori ini adalah milik si user Dinda ini ya teman-teman. Lalu ini apa? Ini adalah grup Dinda. Jadi direktori desktop ini miliknya grup Dinda. Jadi siapa saja yang ada pada grup Dinda ini akan mendapatkan permission yang sama. Lalu apa maksud dari huruf-huruf di depan ini? Kalau misalkan depannya itu berarti direktori. Kalau depannya strip berarti file biasa, bukan direktori. Di sini terdapat dua bagian, di mana bagian awal adalah RWX. Lalu terdapat bagian kedua yaitu R-X. Dan yang ketiga yaitu R-X. Jadi apa maksudnya? Bagian awal RWX itu menandakan bahwa permission untuk user. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, RWX adalah read, write, dan execute. Dan yang pertama ini merupakan permission untuk user. Berarti user dari direktori ini bisa mendapatkan akses RWX. Nah, usernya apa? Usernya adalah Dinda yang ini. Lalu bagian kedua ada R-X, yaitu permission untuk grup. Jadi grup pada direktori ini contohnya dokumen. Jadi grup pada dokumen dia hanya mendapatkan permission read dan juga execute. Dia tidak mendapatkan permission untuk write. Bentuknya apa? Grupnya adalah Dinda. Lalu bagian ketiga ada R-X.
yaitu permission untuk order. Order adalah user yang dia bukan user Dinda, bukan juga user yang di dalamnya grup. Maka siapa saja dia akan mendapatkan permission admin. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu change ownership. Langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa merunning Debian servernya lalu masuk ke terminal. Nah, di sini saya akan ls. Perhatikan di sini saya punya file show.txt dan juga text.txt. Lalu saya akan masukkan perintah ls-l, yang mana jika saya lihat detailnya, kedua file tersebut hak kepemilikannya adalah user Dinda atau user yang sekarang saya gunakan. Maka saya akan membuat file baru dengan nama ownership. Jika saya ls-l, maka file tersebut masih milik user Dinda. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membuat user baru dan mencoba mengganti kepemilikan file ini. Jadi nanti file ini bukan menjadi kepemilikan Dinda lagi. Kita akan membuat user baru. Untuk membuat user baru kita harus masuk terlebih dahulu ke root. Lalu di sini teman-teman bisa masukkan perintah sudo add user. Lalu masukkan nama user yang akan kita buat. Di sini saya kasih nama new owner. Lalu di sini masukkan password barunya. Jika sudah masukkan password baru, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini teman-teman bisa skip saja. Lalu di sini akan ada opsi. Kita ketikkan Y. Nah, sekarang user new owner sudah terbuat. Di sini saya akan masuk ke directory home. Lalu saya ls. Maka di sini terdapat user baru yaitu new owner. Nah, kita masuk ke Dinda lagi dengan perintah cd dinda slash. Lalu ls-l. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat file dengan nama ownership ini, kepemilikannya berubah menjadi user new owner. Caranya bagaimana? Kita masuk ke root terlebih dahulu. Kenapa sih harus masuk ke root terlebih dahulu? Karena kalau di user biasa itu nggak bisa, jadi harus ke root dulu. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan perintah churn new owner _2 new owner spasi new owner.txt. Nah, apa sih maksud dari ini? Ini adalah kita ingin mengganti hak kepemilikan pada file ownership, yaitu ke user new owner dan grupnya new owner. Sekarang kita akan lihat dengan perintah ls-l. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Jadi untuk ownership kepemilikannya sudah new owner dan grupnya juga sudah new owner. Di sini kita coba edit filenya. Contoh di sini saya akan kasih nama filenya coba 1 dan coba 2. Lalu kita klik Ctrl+E, lalu klik Y, lalu kita enter, lalu kita cek. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu saya akan ls-l. Di sini bahwasanya hanya new owner saja yang hanya bisa melakukan perubahan, karena di sini red dan white. Dan untuk group, dia hanya bisa melakukan red saja, dan yang outer juga hanya bisa melakukan red saja. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu change permission. Langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa merunning di Debian servernya lalu masuk ke terminal. Di sini saya akan ls-l. Sebelumnya kita telah membuat ownership.txt menjadi milik user new owner, yang mana dia untuk permissionnya itu baru rstrip, lalu rstrip, dan rstrip juga.
Di video kali ini, kita akan belajar mengubah permission-nya. Jadi di sini contoh saya akan membuat file baru dengan nama permission. Lalu lsnl. Nah, permission.txt itu miliknya Dinda dan grup Dinda. Dan untuk user Dinda, dia hanya bisa melakukan read dan write saja, tidak bisa melakukan execute. Dan grup Dinda hanya bisa melakukan read dan tidak bisa melakukan write. Dan order juga hanya bisa melakukan read. Pada video kali ini, kita akan membuat permission.txt ini di bagian group. Dia bisa melakukan write. Caranya adalah teman-teman bisa ketikkan perintah chmod g plus w. Nah, gini tuh ya teman-teman, dan plus ini berarti kita akan menambahkan, lalu w itu write. Dan untuk nama filenya saya kasih permission. Yang mana maksudnya adalah kita mengganti permission pada group, dan kita juga menambahkan write yang nantinya bukan r strict saja, tapi nanti ada w-nya juga. Lalu lsnl. Nah, ini dia sudah berubah menjadi rw script. Nah, di sini saya akan membuat user new owner, dia masuknya ke dalam grup Dinda, sehingga user new owner itu bisa mengakses permission.txt. Kita masuk terlebih dahulu ke root, kemudian masuk ke home directory. Nah, saya akan menambahkan user new owner ke dalam grup Dinda, sehingga nantinya dia bisa mengakses permission.txt. Akan saya clear terlebih dahulu agar pengirimannya lebih luas. Nah, jadi perintahnya adalah sudo usermod min ag dinda new owner. Berarti kita membuat new owner ini masuk ke dalam grup Dinda. Nah, sekarang user new owner sudah masuk ke dalam grup Dinda, jadi sekarang kita bisa masuk ke dalam new owner. Lalu kita masuk ke dalam Dinda, lalu kita ls. Dan sekarang saya akan coba masukkan perintah nano permission.txt. Sebagai contoh, misal di sini saya akan tuliskan angka 1, 2, dan 3. Lalu klik ctrl plus X, kemudian klik Y, lalu kita enter. Berarti sekarang kita bisa mendapatkan akses write. Nah, bagaimana jika akses write-nya saya hilangkan? Jadi saya akan masukkan terlebih dahulu ke Dinda. Lalu akan saya ls-l. Saya akan coba untuk menghilangkan write pada permission. Jadi grup Dinda dia tidak akan bisa mendapatkan akses untuk write. Nah, perintahnya adalah chmod g-w permission.txt. Jadi maksudnya adalah kita menghilangkan permission write pada file permission.txt. Lalu lihat dengan perintah lsnl. Oke, di sini w-nya sudah hilang ya teman-teman. Sekarang kita tes pada user new owner. Lalu coba nano permission.txt. Nah, di sini hasilnya unwritable ya teman-teman. Kita tidak bisa mengubah apapun karena new owner ini berada pada grup Dinda. Sedangkan pada grup Dinda itu tidak diizinkan untuk write pada file permission. Ini saya akan coba save dengan klik ctrl plus X. Lalu kita klik Y. Nah, di sini kita enter. Maka hasilnya akan permission is denied. Lalu sekarang kita lihat ls-l. Nah, pada permission.txt pada grup dia tidak diizinkan untuk mewrite. Nah, seperti itu untuk pembahasan tentang change permission.
Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu execute permission. Jadi permission execute itu ketika kita pada file berarti kita bisa merunning file tersebut. Dan jika execute permission pada directory berarti kita bisa cd ke dalam directory tersebut. Jadi misal ada user yang mendapatkan permission execute, dia bisa melakukan running ke file, dan dia juga bisa melakukan cd ke dalam directory. Nah, langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa running dan servernya lalu masuk ke terminal. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke router lebih dahulu. Jika sudah, teman-teman bisa masukkan perintah ls-l. Nah, di sini saya memiliki user Dinda dan owner. Dan pada defaultnya itu seluruh user tidak akan bisa melakukan execute atau read ke dalam user Dinda. Kita akan masuk ke user owner terlebih dahulu. Lalu saya akan coba masuk ke dalam user Dinda. Nah, maka permissionnya denied ya teman-teman. Kenapa? Karena pada bagian order ataupun group kita tidak diberikan permission execute, sehingga kita tidak bisa masuk ataupun cd. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa masuk atau user lain bisa masuk ke dalam directory Dinda? Kita masuk terlebih dahulu ke root. Kemudian kita harus mengubah permissionnya dengan menambahkan permission execute. Kita juga akan menambahkan permission write, yaitu dengan perintah chmod g+x dinda /. Jadi itu kita berarti menambahkan permission execute pada bagian grup user Dinda. Dan kita juga akan menambahkan permission execute pada other, atau siapapun akan mendapatkan permission execute pada user Dinda. Perintahnya adalah chmod g+x dinda /. Kita juga akan menambahkan permission reward pada order. Selanjutnya juga akan menambahkan permission reward pada group. Lalu kita lihat dengan perintah ls-l, maka siapapun bisa melakukan read, write, dan execute. Group dan order juga bisa melakukan read, write, dan execute. Jadi yang awalnya kita menggunakan user owner, itu kita tidak bisa masuk atau tidak mendapatkan permission execute. Nah, jadi sekarang sudah bisa. Lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Di sini saya gunakan terlebih dahulu permission execute pada order dan juga group. Saya akan masuk ke home directory terlebih dahulu. Teman-teman bisa masukkan perintah chmod g-x dinda /. Berarti nanti order dan group tidak akan mendapatkan permission execute. Kita akan masuk terlebih dahulu ke user Dinda. Jadi misal execute pada file itu kita hanya bisa melakukannya pada file berbasis shell atau dengan akhiran .sh. Jadi kita tidak bisa merunning file yang txt. Namun kita hanya bisa merunning pada file yang berbentuk sh atau shell. Di sini saya akan buat file sh dengan perintah touch_c.sh. Dan di sini saya akan membuat sebuah script pada file c.sh dengan perintah nano c.sh. Lalu di sini teman-teman bisa masukkan perintah echo tanda petik 2 lalu hello world.
lalu klik ctrl plus X, kemudian menggiring, lalu kita enter. Di sini saya akan masuk ke dalam user new owner terlebih dahulu. Nah, untuk melihat apakah saya bisa merunning file c.sh ini, yaitu dengan perintah /c.sh. Nah, di sini permission denied karena saya tidak memiliki permission untuk mengeksekut sebuah directory. Namun, bagaimana jika saya menggunakan user Dinda dan dia bisa mendapatkan permission untuk eksekut sebuah file? Nah, saya akan masuk ke user Dinda terlebih dahulu. Lalu saya akan coba untuk mengeksekusi file ini, yaitu dengan perintah /c.sh. Di c.sh ternyata saya belum mendapatkan permission execute di user group maupun other dan tidak bisa melakukan execute pada file c.sh. Maka saya akan masuk terlebih dahulu ke root untuk memberikan permissionnya. Lalu masukkan perintah chmod u plus x c.sh. Dan coba eksekusi c.sh-nya. Nah, maka hello world-nya sudah berhasil ya teman-teman. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu review chmod. Kita akan mereview perintah ataupun komen chmod yang kita gunakan pada materi sebelumnya, yang mana perintah chmod ini digunakan untuk merubah permission. Langsung saja kita praktekkan. Nah, seperti biasa, teman-teman bisa merunning di web servernya lalu masuk ke terminal. Di sini saya akan coba ls-l. Dengan perintah chmod ini kita bisa merubah permission, dan di video sebelumnya itu kita sempat menggunakan definisi user, group, ataupun other. Jadi teman-teman harus ingat ya, kalau misalkan perintah chmodnya itu u plus r, nah ini berarti kita menambahkan permission read pada user. Kalau w itu berarti kita menambahkan permission read, dan kalau X berarti kita menambahkan permission execute. Dan ingat-ingat ya teman-teman, kalau misalkan user itu ada di bagian awal, kalau di desktop ini user sudah bisa melakukan read, write, dan execute. Dan kalau di bagian group atau bagian kedua, dia hanya bisa melakukan read dan execute saja, karena pada bagian web-nya dia strip seperti ini. Dan di bagian other, dia juga sama seperti group, hanya bisa melakukan read dan execute saja. Nah, berarti kalau itu user ya teman-teman. Kalau G itu group, kalau U itu other, dan misalkan teman-teman ingin mengurangi atau menghilangkan permission pada suatu directory, itu bisa menggunakan minus. Jadi misalkan chmod -x dokumen. Nah, perintah ini itu digunakan untuk menghilangkan permission execute pada group. Dan jika L itu read. Kalau W itu write. Kalau X itu execute. Dan kalau D yang depan ini artinya adalah directory. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu chmod dengan number.
Pada materi sebelumnya, kita hanya mengganti permission dengan chmod. Itu menggunakan huruf awalnya saja. Seperti ingin mengubah grup berarti G saja, kalau mengubah user U saja, dan kalau order O saja. Dan untuk permissionnya kita menggunakan R untuk read, W untuk write, dan X untuk execute. Pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan member yang mana ini bisa memudahkan kita dalam memberikan permission. Langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa merunning Debian servernya lalu masuk ke terminal. Oke, di sini saya akan memberikan definisinya terlebih dahulu. Jadi jika ingin memberikan permission execute berarti angkanya 1. Kalau permission write angkanya 2. Dan kalau permission read angkanya 4. Oke, di sini saya akan membuat file dengan nama number permission.txt. Lalu saya akan coba ls-l. Nah, bisa teman-teman lihat di sini number permission.txt-nya itu hanya mendapatkan permission read dan write saja. Dan untuk group dia hanya mendapatkan permission read saja, dan untuk order dia hanya mendapatkan akses read saja. Nah, di sini kita akan membuat user mendapatkan full access, read, write, dan juga execute. Dan order dia akan mendapatkan read dan write. Jadi harusnya RWX, RX, dan RW seperti itu. Jadi perintahnya adalah chmod 756 number permission.txt. Nah, kenapa dikatakan seperti ini? Apa sih maksudnya dari angka ini? Maksudnya adalah untuk angka yang pertama sendiri yaitu mendefinisikan permission untuk user, dan untuk angka yang kedua permission untuk group, dan angka yang ketiga permission untuk order. Nah, kenapa kok 7? Karena saya ingin memberikan full access pada number permission.txt. Saya menambahkan atau mengkalkulasikan seluruh angka dari perintah ini atau permission ini. Karena execute itu ada 1, lalu write 2, dan read 4. Jika dijumlahkan hasilnya itu 7. Jadi jika kita memberikan nomor 7 pada suatu file, maka dia akan memberikan full access atau execute, write, dan juga read. Lalu ini kenapa 5 pada bagian group? Karena saya ingin memberikan permission execute dan juga read saja. Karena jika kita jumlahkan angka dari execute kan 1 dan read itu 4. Jika kita jumlahkan itu hasilnya 5. Nah, lalu kenapa ini 6 pada order? Karena untuk order seperti yang saya katakan bahwa saya akan memberikan permission read dan juga read saja. Jadi saya menjumlahkan angkanya. Karena read itu 4 dan read itu 2, maka jika dijumlahkan menjadi 6. Lalu ini saya akan enter, maka nantinya number permission dia akan menjadi RWX, RX, dan RW. Kita coba lihat ya teman-teman. Nah, betul ya teman-teman, di sini berubah menjadi RWX, RX, dan RW. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menjalankan RWX ini pada user, sehingga user hanya bisa melakukan RW saja? Maka kita bisa merubah angkanya menggunakan perintah chmod 656 number permission.txt. Nah, di sini angka 7-nya kan dirubah menjadi 6, karena jika kita ingin merubah RW saja, maka kita bisa jumlahkan angka read dan juga write. Nah, di sini angka read-nya itu 4 dan write-nya itu 2, maka 6 ya teman-teman. Jadi di sini saya tuliskan 656. Harusnya nanti permission-nya untuk user hanya read dan write saja. Kita coba ls-l. Nah, jadi di sini benar ya teman-teman. Jadi untuk permissionnya itu hanya R dan B saja. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu chown pada directory. Langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa running Debian servernya lalu masuk ke terminal. Kalau di materi sebelumnya kita menggunakan chown untuk mengubah kepemilikan ataupun ownership pada suatu file. Sekarang kita coba untuk mengubah kepemilikannya pada directory. Di sini saya sedang di user biasa, user awal saya. Dan saya akan mencoba membuat suatu directory.
dengan nama dir1. Jika saya ls dir1, maka tidak ada apa-apa. Maka saya akan masuk ke dalam dir1. Jika sudah, saya akan membuat direktori baru dengan nama dir2. Lalu saya akan membuat dir3 di dalam dir2 dengan perintah mkdir dir2/dir3. Maka jika saya ls dir2, akan muncul dir3-nya ya teman-teman. Saya akan masuk ke direktori apa lagi. Dan kalau saya ls-l, maka hak kepemilikan direktori dir1 adalah milik user saya yang saya gunakan ini. Nah, kita akan buat hak kepemilikan itu akan menjadi milik user new owner yang sudah kita buat di materi sebelumnya. Saya akan masuk terlebih dahulu ke root. Lalu jika saya masuk ke home directory, lalu saya ls, nah maka di sini terdapat user new owner, yang mana dir1 ini hak kepemilikannya masih Dinda, dan kita akan ganti kepemilikannya menjadi new owner. Kita masuk terlebih dahulu ke Dinda. Lalu masukkan perintah chaon, lalu nama usernya, _2, nama grupnya, lalu nama direktorinya. Di sini dir1 ya teman-teman. Lalu saya coba ls-l. Nah, pastinya kepemilikannya sudah berubah ke user new owner dan grup new owner. Itu kita baru merubah dir1. Bagaimana jika kita masuk ke dalam dir1? Lalu saya ls-l. Nah, ini terdapat dir2 yang mana user dan grupnya masih milik Dinda, bukan new owner. Kita bisa merubahnya lagi dengan cara seperti tadi, tapi ada cara yang lebih cepat untuk mengubahnya, sehingga jika direktori diubah kepemilikannya, maka isi dari direktori tersebut akan langsung berubah. Di sini saya akan ubah lagi kepemilikannya yang tadinya new owner, saya akan ubah kembali ke Dinda. Lalu ls-l. Nah, maka dir1 akan kembali menjadi milik Dinda. Nah, cara untuk merubah sehingga isi dari dir1 ikut berubah hak kepemilikannya, itu kita bisa menggunakan perintah chaon -r. R-nya besar ya teman-teman. Lalu masukkan nama usernya, _2, lalu nama grupnya. Kemudian direktori yang akan kita ubah. Lalu saya ls-l. Nah, di sini dir1 sudah berubah lagi milik new owner. Kita cd dir1, lalu ls-l. Nah, maka dir2 sudah milik new owner. Lalu coba cd dir2, lalu ls, maka ada dir3. Lalu kita ls-l, maka dir3 juga kepemilikannya akan menjadi new owner juga. Jadi perintah -r tadi melambangkan rekursif, jadi keseluruhan dalam direktori akan ikut berubah. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu chmod pada direktori. Langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa merunning di BIM servernya lalu masuk ke terminal. Sekarang kita akan coba untuk mengubah direktori pada permissionnya. Di sini saya coba buat direktori baru dengan nama chmod test. Lalu kita ls. Nah, maka chmod sudah terbuat. Lalu kita ls-l.
Nah, di sini Cmod kepemilikannya milik user Dinda dan grup Dinda. Kita akan coba untuk menghilangkan permission execute pada user dan menambahkan permission read pada grup. Begitu juga dengan other. Jadi untuk melatih kita dalam mengkonfigurasi permission pada suatu file atau directory. Kita akan masuk terlebih dahulu ke root. Lalu masukkan perintahnya. Lalu di sini saya akan menambahkan wait pada grup sehingga grupnya nanti bisa melakukan wait. Lalu kita akan menambahkan write pada order. Lalu ls-l. Nah, maka dia akan langsung berubah ya teman-teman. User tidak bisa execute, lalu grup dan order bisa melakukan write. Jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada bab ke-13 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.